Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan meneruskan video sebelumnya tentang bagaimana cara membuka usaha. Dan sekarang kita membahas tentang segi kepemilikan, terdiri atas 3 jenis guys. Yang pertama persyarat terbatas PT, yang para pendiri atau pemegang saham dan pengurusnya warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, dalam pengertian tidak ada modal asing. Perse, perse, Perseroan terbatas terbuka merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya. Oke. Persero terbatas. Persero terbatas merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam segi status dibagi dalam 2 jenis, yaitu nomor 1, perseroan tertutup merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan penawaran umum. Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Oke. Modal perseroan terbatas terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, modal dasar. Yang ketiga, modal ditempatkan atau dikeluarkan. Nomor 3, modal setor. Itu. Sekarang jenis-jenis izin usaha. Perizinan usaha adalah alat atau instrumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Dalam praktiknya, dokumen-dokumen yang diperlukan oleh satu usaha adalah tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, bukti diri. Di samping dokumen di atas, izin-izin perusahaan lainnya harus segera diurusi sesuai dengan bidang usahanya, yaitu yang pertama surat izin usaha perdagangan atau SIUP diperoleh melalui Departemen Perdagangan. Terus surat izin usaha industri atau SIU diperoleh melalui Departemen Perindustrian. Nomor 3, izin domisili guys, diperoleh melalui kelurahan setempat di mana perusahaan itu berdiri. Nomor 4, izin gangguan yang dapat diperoleh melakukan keseluruhan setempat di mana perusahaan berdomisili. Nomor 5, izin mendirikan bangunan atau IMB diperoleh melalui pemerintahan daerah setempat. Oke, poin selanjutnya prosedur pengurusan izin usaha. Prosedur atau langkah-langkah dalam mendirikan usaha perbadanan hukum antara lain membuat SITU atau surat izin tempat usaha dan HO surat izin gangguan, membuat SIUP atau SIPU surat izin usaha perdagangan, membuat NPWP nomor induk wajib pajak, membuat TDP tanda daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, membuat AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Oke. Membuat surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan surat izin gangguan atau HO adalah perizinan izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan HO atau Hinder Ordinity
harus diperpanjang atau daftar setiap 5 tahun sekali. Oke, langkah-langkah bentuk mendapatkan surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan yaitu yang pertama membuat izin dari tetangga. Nomor 2, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Dokumen yang diperlukan untuk membuat surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan antara lain fotokopi KTP, foto permohonan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah, terus formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani. Nomor 4, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Nomor 5, fotokopi IBM atau IMB, izin mendirikan bangunan. Nomor 6, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah. Nomor 7, denah lokasi tempat usaha. Nomor 8, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga. Itu yang lebih penting, izin tetangga yang diketahui RT atau RW terdekat. Izin sewa atau kontrak. Terus surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris, berita acara pemeriksaan lapangan. Nah, itu yang terakhir. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Walaupun mungkin sedikit tidak mengerti, tapi saya mencoba untuk sharing saja. Semoga di luar sana rekan-rekan akan membuka usaha dan saya akan memberitahu bagaimana prosedurnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Terima kasih dan assalamualaikum. Bye.